harus kita lakukan dalam upaya menunjukkan kecintaan kepada seseorang? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Jadi sederhananya seperti ini. Ketika kalau saya tanya ya, saat ini ada nggak yang sedang jatuh cinta? Ada. Ada nggak yang sedang jatuh cinta saat ini? Atau pertanyaan seperti ini, ada nggak sekarang yang sedang mencintai seseorang? Ada. Nah, berarti kita menjawab ini ya. Ya, apa jawabannya? Berjuang. Perhatian. Bisa satu-satu, jangan berjuang. Saya babak belur. Apa? Menikahinya. Oke. Apa lagi? Menunjukkan dia bahwa dia tidak suka. Oke. Apa lagi? Perhatian. Apa yang di belakang apa? Memanggil-manggilnya. Oh, memanggil-manggilnya. Bagian dari kerinduan gitu ya. Karena orang cinta itu biasanya selalu rindu. Jadi tidak ada, kalau bagi pencinta ya tidak ada rindu yang terobati. Karena bagi seorang pencinta rindu itu selalu. Ada konspirasi kayaknya. Tes, ya. Nah, bagi seorang pencinta, yaitu betul ya kata ibu tadi ya. Seorang pencinta itu manggil-manggil gitu, seakan-akan di mana-mana tuh melihatnya, di mana-mana tuh ada inya, gitu. Itu bukan karena ketakutan selingkuh gitu. Ya orang ketakutan selingkuh juga gitu kan, jadi mana-mana asal melihat ininya, gitu kan. Ya takutnya. Tapi kan maksudnya tadi ya ada kerinduan. Karena rindu itu bagian dari kecintaan. Jadi kalau orang itu jatuh cinta atau sedang mencintai, tapi tidak pernah merasakan rindu, atau dia anggap rindunya itu terobati dengan bertemu, ya maka cintanya itu emosinya kecil. Emosinya kecil. Jadi bertemu itu sebenarnya bukan obat rindu. Karena bagi seorang pencinta, rindu itu akan selalu dia rasakan meskipun sering kali bertemu. Nanti kan susah ya, karena kalau belum nikah, belum kawin, dia mungkin bisa berkata seperti itu gitu. Bila rindu bertamu hampir rindu ya udah. Tapi kalau sudah hidup serumah yuk. Nah, tiap hari bertamu, tiap hari ya ini dan lain sebagainya. Oh karena tadi rindu itu kalau bertemu sudah jadi obat gitu kan, ya berarti orang yang tinggal satu rumah tidak akan pernah merasakan rindu ya. Jadi tetap rindu meski sering bertemu. Oke, apa lagi? Perhatian ya, bagus ya. Mendoakannya, mendoakan kebaikannya gitu ya. Ada lagi ya? Melamar ya, oke, bagus ya. Ada lagi yang sebelah sana? Apa? Memberi bantuan. Juga apa? Bantuan. Oh iya. Parah tuh bansos. Ya, maksudnya terlibat dalam perbaikan diri orang yang dicintainya, itu kan ya, membantu supaya yang dicintainya itu lebih baik. Itu benar ya. Kita tuh kalau cinta pada seseorang gitu ya, jangankan orangnya, sandalnya aja dijejak orang sakit hati gitu ya. Iya, kita ajakan. Itu kalau bila kita kedatangan misalnya Habib kah, Tuan Guru kah, sandal situ kita ajakan supaya jangan terjejak orang. Itu bukti kalau kita tuh cinta sama situ. Jangankan situ, sandalnya aja jangan sampai dijejak orang. Itu ekspresi juga ya. Oke ya, cukup ya. Nah, saya masukkan beberapa contoh saja, tapi yang tadi sudah semuanya bagus seberataan, jujur seberataan ya. Cuman ini ya mungkin ada sebagian yang saya sebutkan ada di sini ya. Ada yang ya kalau ada papan tulis mungkin saya akan tulis di sini gitu ya. Pendapat yang sini saya tulis ini. Jadi karena ini pakai LCD proyektor ya saya siapkan lebih dulu tadi. Yang pertama ada kebanggaan. Kalau kita cinta kepada seseorang ya kita akan bangga. Ya, kita cinta kepada orang tua kita misalnya. Kita akan bangga dengan orang tua kita.
Ya, kita cinta kepada agama kita akan bangga kepada agama kita. Kita cinta pada istri kita, ya, kita akan bangga dengan istri kita. Kalau ada laki-laki suami malu ngajak istrinya ke pengantinan, itu ada cinta. Empat pangjar malawat tadi, jangan kan lapah ya, saya. Padahal sumpah membawa karena dilihat orang misalnya kan, itu artinya apa? Tidak ada kebanggaan. Ya, makanya jas alma mater ini suatu kebanggaan. Gitu. Kalau kita keluar kampus pakai alma mater ini ada kebanggaan bahwa kita ini kuliah di sini. Orang tahu kita ini kuliah di sini. Kalau ada yang sumpah pakai jas alma mater ini, ya berarti tidak ada kecintaan. Nah, berarti salah satunya mengekspresikan kecintaan kita ya kepada alma mater kita dengan kebanggaan, dengan bangga kepada alma mater kita. Oke, selanjutnya, nah, seorang yang mencintai itu mesti ada keinginan untuk memiliki. Jadi kalau ada yang bilang cinta itu tidak harus memiliki, itu tidak benar-benar cinta. Karena cinta itu harus memiliki. Bila ada dalam hatinya ya aku cinta aja memilikinya, misalnya bukan cinta, bukan emosi dari kecintaan. Karena ketika cinta tadi dinamakan sebagai sebuah emosi, ya, dia akan berjuang untuk memiliki. Cinta tak harus memiliki itu diucapkan oleh mereka-mereka yang kalah dalam cinta. Ada satu pesaing lawan itu yang udah teman orang lalu cinta tak harus memiliki. Jadi itu ekspresi dari kekalahan, ekspresi dari ketidakberdayaan bersaing dengan orang lain, ya. Sehingga itu tidak dinamakan ekspresi cinta. Terpaksa ya ada apa-apa. Jadi cinta tak harus memiliki. Jadi lihat ya, orang-orang yang bicara cinta tak harus memiliki itu biasanya itu keterpaksaan karena tidak sanggup bersaing, bukti dari kekalahannya. Jadi cinta harus memiliki. Ke alma mater kita, ya saya langsung kaitkan saja ya. Padahal saya setelah ini ada nyiapkan satu slide lagi yang dikaitkan ke situ ya. Ke alma mater kita berarti kita juga harus memiliki keinginan, kita harus punya keinginan untuk memiliki. Jadi bukan berarti dia mencari surat tanah gedung ini ya perlah karena dia memiliki. Nanti pian sangkakan misalnya kalau belum memiliki jadi orang. Nah, ya. Nah, ada rasa memiliki. Karena memiliki lalu ada tanggung jawab. Kita kalau memiliki itu punya tanggung jawab. Yang memiliki barang, dia akan tanggung jawab dengan barang itu. Karena dia memiliki. Coba yang bukan milik dia, dia akan ada tanggung jawab ya? Enggak. Nah, biasanya kayak itu ya Allah pas ampun seorang menjaga benar gitu kan. Pas pinjam lawan kawan itu ada menjaga gitu. Pas ampun seorang itu lubang sedikit aja dilonggakan sepeda motor ya Allah supaya jangan dilihat. Pas pinjam sepeda motor kawan ngerombak arus. Ada sepeda motor kawan ya Allah. Iya. Nah, karena rasa memilikinya tidak ada, jadi tanggung jawabnya pun tidak ada. Nah, selanjutnya menjaga. Orang yang mencintai itu menjaga. Kalau ada yang merusak berarti bukan mencintai. Ya, dia nih K7 lawan tanaman nih kan. Tanaman, dia akan jaga tanaman itu. Tapi kalau pian rusak-rusak tanaman itu dia cinta lah lawan tanaman, enggak kan? Nah, enggak. Kepada seseorang begitu juga, kepada alma mater kayak itu juga. Ya, tidak akan merusak nama baik alma mater. Jadi tanggung jawab pian untuk menjaga nama baik alma mater ini. Ya, jangan sampai pakai jas alma mater sekalinya singgah di warung Jablay misalnya, gitu kan? Identitas dibawa ke warung Jablay misalnya membuat nama baik kampus rusak gitu kan. Itu contoh aja Pak, ada apa yang Nah, selanjutnya ya membahagiakan. Saya lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya ada kesetiaan. Selanjutnya lagi memprioritaskan, mengutamakan. Ya silakan Pak Ubaidillah dan Pak Arif ke depan. Pak. Nah, oke, saya mau izin melanjutkan dulu Pak. Oke. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas diri. Orang yang mencintai tidak akan seadanya, tidak akan apa adanya. Kalau orang ingin dicintai apa adanya, maka yang mencintainya juga akan apa adanya. Jadi
Jadi kalau hanya seadanya, yang mencintainya itu seadanya juga. Makanya cintailah dengan luar biasa, ingin dicintai dengan luar biasa, sehingga yang mencintai kita nantinya juga seorang yang luar biasa. Oke. Nah, lalu ya ini yang mau saya kaitkan tadi ya. Saya bahas ini ya. Ini sudah tadi bangga ya. Terus ada keinginan untuk memiliki ya, ada rasa memiliki terhadap alma mater kita. Nah, terus ada menjaga nama baik alma mater ya. Kita lanjut membahagiakan ini ikut memajukan alma mater. Jadi tidak cukup dengan menjadi mahasiswa yang mubah saja gitu ya. Harus ada terlibat dalam perbaikan alma mater kita. Itu yang pendapat yang disampaikan oleh teman Anda tadi. Jadi harus terlibat dalam perbaikan alma mater kita. Itu bukti membahagiakan. Jadi seorang yang mencintai ya akan terlibat dalam perbaikan diri orang yang dicintainya. Kalau tidak ada keterlibatan apa-apa dalam perbaikan diri, maka itu bukan cinta. Apalagi menyakiti, bukan cinta. Oke, selanjutnya setia. Nah, setia. Berarti kita maknai setia kepada alma mater. Setia kepada alma mater. Setia itu bolehlah mendua. Udah boleh. Bolehlah 3, bolehlah 4. Mas nawasulah sorong. Iya. Setia itu ya bagian dari komitmen kita ya kepada alma mater. Nah, komitmen itu kalau dalam bentuk organisasi ya, seperti alma mater dengan jangan ini ya. Jangan terpengaruh dengan yang lain ya. Saya agak kalah jadinya ya karena kedatangan 2 bapak ini matanya tuh banyak kesini gitu kan. Iya, karena memang ya kalah ganteng lah sudah gitu ya sama mereka yang berdua ini. Iya, kesini barang bukan biar sementara enak ada yang ke situ. Ya. Nah, kesetiaan ini maksudnya ya kita lebih berkomitmen besar terhadap kampus kita ini daripada yang lain. Dia mungkin punya aktivitas lain di luar dari kampus ini gitu kan ya. Tapi aktivitas yang lain itu ya jangan sampai mengalahkan komitmen Pian, membuat Pian meninggalkan kampus ini. Ada misalnya orang yang di perjalanannya nanti ya ketemu misalnya gawian yang pekerjaan yang menggiurkan, akhirnya dia bekerja dan dia meninggalkan kuliah. Itu berarti dia meninggalkan ya, atau dia tidak setia dengan alma mater karena sesuatu yang baru yang lebih cantik itu di depan tadi. Karena ada yang lebih cantik, dia akan meninggalkan alma maternya, dia akan meninggalkan istrinya untuk seseorang yang baru yang lebih cantik. Jangan sampai itu ada komitmen yang besar yang harus dipegang di sini. Jangan sampai nanti ya ketika misalnya sudah ada jabatan dan lain sebagainya ya, lalu kan membuat orang tertarik jadinya ya. Oh, ketua BEM misalnya kan, ketua BEM ini kan biasanya banyak diincar, apalagi para politisi misalnya, karena punya masa yang banyak. Lalu ditarik-tariklah ke sana kemari, ya. Lalu hakun gitu kan, ketinggalan tanggung jawab di kampus. Nah itu berarti kada setia. Nah, sama yang tadi seperti itu juga ya. Atau dia jadi mahasiswa tidak melakukan apa-apa nantinya gitu. Nah itu juga bagian dari ketidaksetiaan dia. Oke, selanjutnya memprioritaskan alma mater, mengutamakan alma mater. Kalau ada ya, yang lebih mengutamakan di luar daripada alma mater kita ya, berarti tidak mencintai alma mater kita karena tidak menempatkan alma mater kita di posisi nomor 1 ya, di posisi pertama. Dia tidak memprioritaskan karena lebih memprioritaskan di luar dan menomorduakan alma mater kita gitu. Nah, dan yang terakhir meningkatkan kualitas diri. Ini dengan cara berprestasi ya, dengan sungguh-sungguh belajar sehingga memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Jadi ini yang penting untuk belajar mencintai alma mater tadi, supaya cinta itu dengan mudah hadir pada diri kita kepada alma mater kita dengan cara ini. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya, kita mungkin kalau sempat tanya jawab dulu gitu, kalau sempat ya. Ya, nanti kita sambung dengan materi yang selanjutnya. Saya juga ambil bagian di materi yang selanjutnya, sosialisasi koperasi ya, bersama dengan sahabat-sahabat saya ini. Nah, kalau ini Pak Ubaidillah ya. Pak Ubaidillah ini ketua LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Jadi mutu perguruan tinggi ini ada di tangan beliau.
Jadi adanya peningkatan setiap waktu ke waktu itu beliau yang ngaturnya. Ini beliau. Dan beliau ini juga merupakan bagian dari koperasi State Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Nah, kalau yang di sebelahnya ini Pak Arifullah Humaini, ya, ini dosen di MPI. Kalau Pak Ubay tadi dosen di IPAI. Ya. Pak Arifullah Humaini ini selain sebagai dosen juga sebagai bagian dari koperasi State Syekh Muhammad Nafis Tabalong juga. Ya. Beliau membidangi urusan perlengkapan, ya. Jadi di kepengurusan koperasi State Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Jadi beliau ini serba bisa, ya. Ngerjakan apa aja bisa. Ya. Yang kada bisa itu nyakiti hati dunia. Ya. Oke, baik ya. Saya kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Demikian saya tidak tutup dengan salam dulu ya. Ada tanya jawab ya? Iya, tanya jawab dulu ya. Oke, saya tidak tutup dengan salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Ikhwan yang telah memberikan materi kepada kita hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dan sebut dari kelompok mana, satu orang. Ya, ini yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saudi dari kelompok Bang Laiman. Ingin bertanya, kan cinta itu anugerah, tapi pas kita sholat tuh kadang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Apakah itu cinta anugerah atau hanya nafsu belaka? Baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Jadi pertanyaannya, cinta itu adalah anugerah, tapi ketika cinta mengganggu sholat kita, apakah cinta itu masih dikatakan anugerah? Itu Langsung dijawab. langsung. Baik, langsung dijawab ya. Jawabannya sih sederhana ya, karena cinta pian mengalahkan kecintaan kepada yang pian sembah. Ya saya nggak nyalakan, mungkin dia cerita temannya gitu ya, bukan dia gitu. Ya, dia cerita temannya. Kalau cinta kita kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala, ya, maka sholat kita terganggu. Tapi ketika kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu lebih tinggi ya, daripada kecintaan kita kepada manusia, salat kita gak akan terganggu. Jangankan dengan seseorang waktu gempa aja kada ampingnya sembahyang, ya Allah. Ada kalau videonya itu, ya Allah, luar biasa kecintaannya gitu ya. Karena di dalam salat dia yakin dia akan dilindungi. Tapi yang ikhtiar itu jangan ditinggalkan juga. Kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu anugerah juga. Bagaimana supaya cinta dengan Allah Ta'ala itu hadir kepada diri kita, ya, maka belajar mencintai juga gitu. Caranya ya macam-macam gitu kan ya. Kita, salat itu memang bagian dari mencintai Allah Ta'ala. Memang gitu ya, saya sebutkan. Tapi kalau kita maknai lebih dalam, salat itu bukan bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala ya, karena itu kewajiban kita. Ya. Iya. Benar gak? Iya. Orang yang tidak ada cinta di dalam dirinya kepada Allah Ta'ala saja kadang salat juga gitu. Jadi salat tidak bisa kita maknai sebagai bukti kecintaan, karena itu bagian dari kewajiban. Iya. Suatu kewajiban itu nggak bisa dikatakan sebagai bukti. Bukti itu yang lebih daripada itu ya. Kalau bahasa agamanya itu yang sunat-sunatnya lah digawi gitu. Iya, yang sunat-sunatnya digawi. Kalau misalnya ya saya pernah ya dulu ditanya hobi apa, kata saya hobi itu nonton film. Nonton film itu supaya bisa ngambil pelajaran-pelajaran dari film yang saya tonton. Kamu hobinya apa, kata saya? Saya hobi baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bukan hobi, kata saya, itu kewajiban. Benar nggak? Tapi kalau mengambil pelajaran dari film-film yang kita tonton, itu kewajiban atau gimana? Itu lebih daripada itu gitu kan ya. Nah jadi kalau pian mau menambah kecintaan, ya gawi yang lebih-lebihnya. Jangan cukup hanya sekedar kewajiban saja. Kalau biasa berzakat misalnya, lebih daripada itu, harusnya bersedekah, berinfak ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kasih lebih, maka Allah Ta'ala akan kasih lebih juga ke kita, termasuk kecintaan kita kepada Allah Ta'ala.